Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Ini aktivitas keluar pertama kali setelah 5 hari ya. Jadi sejak hari Selasa itu nggak tahu itu sore itu masuk angin gitu. Jadi perutnya tidak kompromi sampai keluar semua yang ada di lambung. Setelah itu kok demam beberapa hari. Jadi alhamdulillah hari ini sudah mulai keluar keringat-keringat banyak ya. Kemarin pada suasana panas gitu ya, nggak ada kipas angin itu ya nggak keringetan. Alhamdulillah ini sudah mulai agak pulih gitu. Saya lihat di grup WhatsApp itu judulnya itu profesi berbahaya. Oh, profesi yang hina ya. Oh ya. Gitu. Makanya saya itu, ini kalau materinya nih materi apa yang cocok saya sampaikan itu. Karena yang bikin judul ini ya Mas Hanif itu, bukan saya. Saya baca juga kok komentarnya kajian minggu kemarin itu beberapa orang ada yang senang gitu ya. Nggak tahu apakah memang kalau ekonomi itu senang, kalau saya ekonomi nggak senang kalau gimana gitu ya. Kapan-kapan nanti juga kalau ada misalkan tema atau sesuatu yang ingin dikaji terkait dengan ekonomi, saya persilahkan. Jadi insya Allah minggu depan biar kita bisa bahas sesuai dengan request jenengan. Kalau ada, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Mungkin kita bisa bahas tema-tema terkini ataupun beberapa selingan dengan materi-materi ekonomi gitu. Karena walaupun materi ekonomi semua juga kadang-kadang mungkin kepalanya pusing juga gitu ya. Oh begini nggak boleh, begitu nggak boleh, nih bagaimana terus kita ini kan begitu. Ya. Insya Allah pada malam hari ini kita akan mengambil tema LGBT, bahaya dan solusinya menurut syariat Islam. Gitu ya. Ada yang nggak tahu LGBT itu apa? Tahu semua ya? Ya. Jadi L-nya itu lesbian. Tahu lesbian? Lesbian itu wanita sama wanita, itu lesbian ya. J-nya itu, G-nya, G. Tahu G? Plus ketemu plus, atau laki-laki ketemu laki-laki. B-nya, B-nya itu ACDC Pak ya. Gitu. Bisa plus ketemu plus, bisa plus ketemu minus, atau minus ketemu plus, minus ketemu minus gitu ya. Kalau T, kalau T itu plus yang seolah-olah minus kan gitu ya. Ya itu T, tetrajen. Jadi isu LGBT ini kembali marak setelah ada konser namanya Coldplay gitu ya. Jadi Coldplay ini adalah salah satu grup musik dari Inggris ya, yang mau konser di Indonesia gitu. Mau konser sekitar bulan November nanti ya. Bulan November di Gelora Bung Toa, Gelora Soekarno, apa itu? Bung Karno, Gelora Bung Karno gitu.
yang sampai ada orang menjual tiketnya itu 50 juta ya, untuk nonton gitu. Bahkan ada orang yang nikah itu mas kawinnya tiket konser gitu. Tiket konser Coldplay gitu. Di Indonesia juga, di Indonesia bukan di Inggris ya. Jadi band Inggris yang mau konser di Indonesia sekitar tanggal 13 kalau nggak salah, 13 November lah gitu ya. Nah itu tiketnya sudah dijual dan viral lah, sempat viral di media sosial gitu. Kemudian ada beberapa pihak yang menolak terkait dengan konser itu. Kenapa ditolak? Karena Coldplay itu salah satu band yang mendukung LGBT gitu ya. Yang mendukung LGBT gitu. Kalau dulu pernah saya teliti saya searching ya di Google bagaimana sejarah LGBT di Indonesia. Kalau jenengan lihat di Indonesia itu ada LGBT itu sudah lama sekali. Lama ya. Mungkin sejak 1700-an kalau 1800-an kalau nggak salah, 1800-an berapa lah gitu ya. Itu sudah ada. Bahkan di Jogja itu ada 2 kelompok, 2 organisasi gitu ya. 2 organisasi yang pendukung LGBT gitu. Jadi lama ya di Jogja. Makanya Jogja itu salah satu salah satu basis pendukung LGBT ya, salah satu munculnya komunitas pendukung LGBT. Pertanyaannya, kenapa kok Jogja bisa begitu? Nah gitu ya. Kita lihat bahwa kalau kita lihat sejarah, bukan sejarah lah ya, akhir-akhir dulu bahwa tempat-tempat pariwisata yang sangat maju itu kan Jogja gitu ya. Kemudian kerajaan Islam terakhir ya, kerajaan Islam terakhir itu kan Jogja ya, Jogja. Setelah itu kan sudah nggak ada lagi kerajaan Islam gitu ya. Maka Jogja ini menjadi serangan gitu. Nah, gak heran kalau Jogja merupakan salah satu basis komunitas pendukung LGBT. Bahkan dulu, bukan dulu ya, sekitar awal tahun ini ya, atau kalau nggak salah akhir tahun yang lalu lah, itu ada seorang profesor yang bahkan di media massa itu ditulisi kan begitu, bahwa LGBT itu adalah kodratnya manusia karena sudah diciptakan oleh Allah. Tapi disangkal sama beliau. Kenapa disangkal? Loh, saya itu menyampaikan argumentasinya anggota DPR ketika membahas tentang rancangan undang-undang KUHP yang baru. Itu. Jadi KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, itu kan tinggalannya Belanda. Karena itu tinggalannya Belanda lama sekali, maka mau direvisi. Nah, ketika direvisi, pertanyaannya LGBT ini dimasukkan di situ atau tidak kan begitu. Ternyata tidak. Kenapa tidak? Yaitu salah satunya argumentasi mereka adalah bahwa LGBT itu kodratnya manusia. Kodratnya manusia. Itu argumentasi mereka. Makanya orang pendukung LGBT, pengaktivis LGBT itu gak bisa ditangkap Pak, di Indonesia. Gak bisa ditangkap, gak bisa dipenjara. Kenapa gak bisa ditangkap, gak bisa dipenjara? Gak ada undang-undangnya, gak ada aturannya. Wah, keren ya Pak? Keren. Itulah keren ya. Oke, kita bahas saja ya. Gitu. Ya, materi ini bertujuan menjelaskan terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah bahayanya LGBT,
yaitu bahaya dari segi kesehatan dan bahaya dari segi perilaku. Ya. Jadi katanya itu yang bisa dihukum itu perilakunya, ya, perilakunya. Tapi kalau orangnya yang LGBT itu tidak bisa karena itu kodratnya manusia. Katanya itu begitu. Kedua, bahwa LGBT bukanlah sekedar fenomena perilaku individu, melainkan sudah menjadi gerakan global. Ya. Jadi LGBT ini sudah menjadi gerakan global. Yang ketiga adalah bagaimana pandangan Islam terkait dengan LGBT. Gitu ya. Yang pertama adalah bahaya LGBT. Ya. LGBT merupakan fenomena yang sangat berbahaya. Apa bahayanya? Kesehatan, perilaku. Apa bahaya dari segi kesehatan? Nah, itu kesehatannya ini, Pak. Jadi Amerika Serikat tahun 2010 menunjukkan dari 50.000 infeksi HIV baru, 2/3-nya adalah MSM, male sex male. Itu. Tahu male sex male Pak? Male itu laki-laki, kalau female perempuan, ya. Itu. Ya, jadi timun ketemu timun, gitu ya. Cuman ini bahasa Inggris saja loh. Nah, data 2010 ini bila dibandingkan tahun 2008 ada peningkatan 20%. Ya. Gitu. Jadi dari 50.000 orang yang kena HIV, 2/3-nya itu adalah karena G. Jadi menular, Pak, G. Ya. Sementara itu wanita transgender atau waria mempunyai risiko terinfeksi 34 kali lebih tinggi dibandingkan wanita biasa. Jadi memang penularannya lewat begitu, Pak. Jangan nanya ya, itu proses penularannya bagaimana Ustaz? Jangan ditanya kan gitu. Nanti nggak enak, kita kan ada anak kecil itu. Oh nggak ada ya, nggak ada lagi gitu. Oh ada itu di pojokan. Wah ini kajiannya orang dewasa ya. Nah itu terkait dengan bahaya yang yang pertama ya. Kemudian pada tahun 2013 dari screening ya, penyaringan G yang usianya 13 tahun ke atas ada 81% yang terinfeksi HIV dan 55% terdiagnosa AIDS. Ya. Di penularan HIV di kalangan LGBT di Indonesia juga meningkat secara signifikan. Jumlah penderita HIV di Indonesia di kalangan G terus meningkat dari 6% tahun 2008 menjadi 8% 2010 dan 20% 2014. Nah, sekarang berapa, Pak? Nggak tahu, ini datanya masih data 2016 ya. Itu naik terus ini ya. Sedangkan jumlah penderita HIV di kalangan pekerja komersial itu cenderung stabil pada angka 8-9%. Itu terjadi penularannya begitu ya. Makanya ini berbahaya. Ini potensi tertular virus HIV dan AIDS itu sangat tinggi. Ya, sangat tinggi. Ini bahayanya LGBT ya. Itu. Yang kedua yaitu bahaya perilaku. Yaitu ada rekayasa sosial untuk menormalisasi perilaku LGBT. Ya, legalisasi LGBT. Jenengan terasa nggak sih Pak kalau hampir setiap hari kita itu dikampanyekan untuk menerima yang namanya LGBT. Perasa nggak? Tiap hari kita ini bagaimana dikenalkan agar kita itu bisa menerima yang namanya LGBT itu. Jenengan merasa nggak? Coba jenengan lihat itu di TV. Nah, itu orang bencong-bencong itu kan banyak banget ya. Gitu.
Bencong-bencong itu banyak banget, dan itu akhirnya apa? Coba kita perhatikan bagaimana TikTok anak-anak SMA itu. Lihat TikTok Pak, lihat ya. Kalau nggak lihat ya jangan di-download juga sih. Saya juga TikTok ini nggak ada juga. Ya paling lihatnya di YouTube ya, short-short yang pendek-pendek kan ada itu. Anak-anak laki-laki SMA itu sudah kebencong-bencongan begitu Pak. Padahal sebenarnya dia sehat-sehat saja gitu. Tapi karena artis-artis itu banyak yang memperkenalkan seperti itu, yang dianggap wajar, bahkan mereka sukses dengan berperan seperti itu gitu ya. Masyarakat itu senang, mereka tertawa, gembira, senang dengan perilaku-perilaku yang ditunjukkan seperti itu. Akhirnya perilaku itulah yang kemudian dicontoh oleh anak-anak SMA dan kemudian ditiru oleh mereka dengan harapan apa? Dengan harapan mereka jadi terkenal, mereka jadi viral, mereka jadi senang. Padahal itu benar atau tidak? Nah, nanti kita bahas. Kayaknya panitianya datang lebih awal ya. Jadi ustadznya belum datang, kopinya udah jadi. Biasanya kan ustadznya datang baru direbus. Berarti ada kemajuan. Alhamdulillah ya. Jadi begitu diminum sudah nggak terasa panas banget, tapi pas. Lain namanya kalau minum kopi itu segar. Tadi di rumah coba teh sama es teh itu kurang kurang rendang. Kenapa? Padahal ini bikinan Pak Dul ini ya. Memang nggak tahu ya. Gitu. Kalau di rumah kopinya kan kopi kapal api, kalau di sini kopi gilingan biasa. Lebih enak. Rekayasa sosial ini bertujuan mengubah persepsi masyarakat mengenai perilaku LGBT. Ya. Jadi jika selama ini masyarakat menganggap LGBT merupakan penyakit mental, jadi mental disorder. Jadi dulu di awal-awal LGBT itu tergolong mental disorder, penyakit mental. Tapi beberapa tahun belakangan, bukan belakangan sudah lama juga, itu dihapus dari kategori sebuah penyakit. Jadi dunia medis itu mencoret LGBT sebagai salah satu penyakit mental, yaitu mental disorder tadi itu dihapus. Ya. Gitu. Makanya kalau dihapus itu artinya apa? Normal. Jadi kalau dihapus itu normal. Makanya di dunia kesehatan LGBT itu bukan sebuah penyakit mental lagi, karena itu dianggap normal. Nah, ya, jadi biar dianggap normal dan legal di mata hukum. Sebagai bukti adanya rekayasa sosial ini, WHO telah menghapus LGBT dari daftar penyakit mental. Ya, WHO ini World Health Organization, gitu ya. Organisasi Kesehatan Dunia gitu. Itu telah menghapus ya, dari daftar penyakit mental atau Diagnosis and Statistical Manual of Mental Disorder ya. Sehingga LGBT akhirnya dianggap normal dan bukan sebuah kelainan mental. Disinilah awal bagaimana orang-orang berpendapat bahwa LGBT itu normal. Padahal awalnya penyakit mental. Pertanyaannya, sing bener normal atau penyakit mental? Nah, nanti kita lihat bagaimana Islam memandang LGBT. Loh, di Islam tuh
Ada tak Ustaz LGBT itu? Oh ada. Islam itu kan rahmatan lil alamin itu. Islam itu sumulan kamilan yang sudah sempurna semuanya, makanya apa aja ada. Jenengan punya masalah apa aja itu di dalam Islam itu ada. Gak punya pekerjaan, solusinya Islam ada nggak? Ada. Pengen pinter, dalam Islam ada nggak? Pengen kaya, pengen dapat istri, pengen apa lagi? Oh ya, jurus itu gitu ya. Saya itu kayaknya loh ya, itu berani, yakin lah. Yang nyelentuk kayak begitu nggak berani. Serius. Justru yang nggak nyelentuk itu yang bahaya Pak. Serius itu. Dulu pernah saya ceritakan ya, antara Soekarno sama Kiai Haji Agus Salim. Jadi Kiai Haji Agus Salim itu setuju dengan poligami. Soekarno itu nggak setuju. Tapi Anda tahu nggak Soekarno istrinya berapa? Gitu ya. Jadi yang banyak ngomongnya itu biasanya nggak berani kayak begitu ya. Karena justru yang diam aja itu bahaya. Itu karena sedang menyusun rencana. Gitu ya. Nanti kalau videonya itu dibuka sama ibu-ibu, saya dimarahin ibu-ibu. Ustaz Haris ini suami saya diomongin apa gitu. Pulang-pulang jadi aneh begini. Sama istri kok tambah sayang gitu. Lo kan bagus itu. Tapi bahaya tak gitu. Jenengan ini repot, suaminya tambah sayang gitu, curiga kan gitu ya. Enggak sayang gitu. Katanya kok rumah tangga enggak bahagia gitu. Terus pengennya piye? Sing penting kan bahagia loh ya. Oke ya. Maka tak heran kini ada hari G sedunia. Nah, ini Pak, ada hari G sedunia ya. Dan pada tahun 2016 sudah ada 14 negara yang membolehkan pernikahan sejenis. Jadi laki-laki sama laki-laki menikah itu disahkan oleh negara. Perempuan sama perempuan menikah disahkan oleh negara. Hanya 3 negara yang menganggap LGBT perbuatan kriminal, ya, kejahatan. Disahkan Pak. Bahkan di Indonesia juga didorong disahkan. Jenengan tahu nggak Pak? Kalau ini benar-benar disahkan itu kira-kira dampaknya kayak apa? Kira-kira dampaknya kayak apa? Gak usah aneh-aneh Pak. Jenengan ingat ini enggak? Sejarah Nabi Lut. Nah itu dampaknya gitu aja. Diazab sama Allah wis TKB. Itu dampaknya begitu aja. LGBT gerakan global. Kenapa kok LGBT itu menjadi gerakan global? Karena LGBT saat ini bukan lagi perilaku individu, melainkan sudah menjadi sebuah gerakan global yang terorganisir di bawah komando negara penjajah kafir, yaitu Amerika Serikat. Ini ada gerakannya Pak, bahkan gerakannya itu pakai sistem MLM. Tahu MLM Pak? Multi level marketing. Tapi ini GMLM. Gimana nanti cara kerjanya? Ini saya ceritakan ya. Gerakan LGBT telah dan sedang dilakukan melalui berbagai jalur. Ya, ada 5 macam jalur, yaitu jalur akademik. Jadi LGBT itu dikenalkan melalui 5 cara Pak. Yang pertama adalah cara masuk ke dunia akademisi atau intelektual, jalur sosial budaya, jalur jaringan dan komunitas, jalur bisnis, jalur politik dan diplomasi, baik lingkup nasional maupun
internasional. Gitu. Ya. Nah, lewat jalur akademik. Nah, ini dengan nanti bisa geleng-geleng kepala baru tahu. Contohnya adalah pada tanggal 6 sampai 9 November 2006 ada pertemuan 29 pakar HAM atau hak asasi manusia di UGM Yogyakarta yang melahirkan apa yang disebut prinsip-prinsip Yogyakarta atau The Yogyakarta Principles yang mendukung LGBT. Ya. Nih 29 pakar HAM ya, itu kumpul di UGM untuk membuat kesepakatan, mereka membuat prinsip-prinsip Yogyakarta. Ya. Itu salah satu gerakan lewat akademisi. Contoh lain, munculnya berbagai lembaga pro LGBT intra kampus. Intra itu berarti di dalam kampus, ya. Kan ada organisasi ekstra kampus, ya. Ada organisasi intra kampus. Nah, ini intra yang di dalam. Contohnya di UI, Universitas Indonesia, terdapat lembaga bernama SGRC, Support Group and Resource Center on Sexuality Studies, yang muncul bulan Januari 2016. Tujuan jalur akademik atau intelektual ini adalah untuk memberi basis intelektual untuk menjustifikasi atau membenarkan perilaku LGBT. UI punya organisasi namanya SGRC yang tujuannya itu studi tentang sexuality untuk menjustifikasi atau membenarkan LGBT. UGM, UI Pak, dua kampus besar. Saya dulu itu ada sekolah SMA di Jakarta itu dulu, zaman masih muda dulu itu ngisi saklat. Saklat namanya SMA Petir Pelita 3. Itu sekolah terkenal tawuran. Kemudian kita masuk ke sana, ada pesantren kilat, kemudian bahkan ada kajian-kajian kecil. Alhamdulillah mereka akhirnya jadi anak-anak yang baik, gak suka tawuran lagi. Gurunya itu komentar. Jadi dulu itu kalau ada anak anak laki-laki masuk ke toiletnya perempuan, atau sebaliknya gitu ya, itu gurunya tuh sudah khawatir, ini ngapain ini siswa-siswi kok berduaan di dalam toilet, kan begitu. Khawatir Pak, karena ada apa-apa. Sekarang Pak, di toilet siswi sama siswi atau siswa sama siswa, kalau lama di dalam toilet, gurunya tuh khawatir. Tahu kenapa khawatir Pak? Penyakit ini Pak, kayak begini ini kan udah masuk. Terus piye tak? Jangan salah Pak. Di tingkat anak-anak SMA itu sudah banyak hal seperti ini yang menular. Anak-anak mahasiswa apalagi. Saya itu dulu beberapa kali itu dapat konsul ada saudara, bukan saudara sini, ada klien yang konsultasi sama saya. Gara-gara apa? Gara-gara saya dulu pernah belajar hipnosis apalah gitu ya, terapi gitu kan. Kemudian ada klien itu yang konsultasi gitu, bisa nggak terapi adik saya? Kenapa? Adik saya ini aneh kan? Kenapa aneh? Ini mohon maaf ya. Ya kenapa? Adik saya itu perempuan tomboy. Oh gitu. Iya. Terus, itu main ke rumahnya temennya, gitu. Di kos-kosannya temennya. Temennya lagi-lagi perempuan, Bu. Gitu. Perempuan kan? Ya kan nggak apa-apa kan gitu. Justru itu kan. Loh kenapa? Kalau sudah main ke situ tuh berhari-hari gak pulang-pulang. Ya
biasa, mungkin dia stres di rumah. Enggak begitu tak? Enggak begitu, kenapa? Kita itu pernah mempergoki mereka itu kayak orang pacaran, kan kaya itu biasa aja kalau. Tapi benar tak? Itu wah bisa nggak itu diterapi tak biar nggak lesbi lah gitu maksudnya gitu ya. Ilmunya nggak nyampe abot sanggane gitu. Yes, dinasehati aja Bu gitu ya. Nah itu adiknya yang tomboy itu jadi laki-lakinya, temennya itu jadi perempuannya gitu. Jadi meskipun lesbi ataupun mohon maaf gay gitu ya, tetap salah satunya itu ada yang dominan, satu enggak gitu ya. Satu dominan, satu enggak, itu begitu ya. Kalau dua-duanya dominan nggak bisa gitu ya. Mesti salah satunya ada yang dominan, satunya yang tidak gitu. Jadi jangan dibayangkan misalkan laki-laki dan malah laki, perempuan yang perempuan terus sama-sama biasa aja tuh enggak begitu. Memang salah satunya ada yang dominan, satu yang tidak. Jadi satu yang berperan seperti laki-laki, satu yang berperan seperti perempuan atau sebaliknya, itu begitu. Makanya kalau punya anak laki-laki yang lembut, gitu kayak perempuan, gitu hati-hati, gitu ya. Kalau punya anak perempuan yang tomboy, gitu kan, itu juga hati-hati, perlu diwaspadai. Gitu. Nah, yang bagus ya yang normal-normal saja yang bagus. Kedua adalah jalur sosial budaya. Jadi LGBT dipropagandakan lewat cara-cara sosial budaya, misalnya lewat film, seni, media massa dan sebagainya. Ya, ini luar biasa ya. Gitu. Seni, media massa, film itu luar biasa ya. Gitu. Bahkan festival-festival film itu pemenangnya itu film-film begini nih yang menang ya. Gitu. Kok tahu tak? Ya, pernah lihat ini ya, tulisan artikel apa kan gitu ya, baca. Gitu. Yang ketiga adalah jalur jaringan atau komunitas. Tahun 2016 sudah ada dua jaringan nasional pendukung LGBT di Indonesia, dan ada 119 kelompok LGBT di 28 provinsi. Ki ngalang-alai partai. Partai itu harus ada di 38 provinsi. Ini kurang 4 provinsi lagi, mereka sudah bisa ikut pemilu. Dengan jutaan pengikut. Lalu berbagai jaringan atau komunitas pro LGBT ini atas sponsor UNDP dan USAID menyelenggarakan dialog komunitas LGBT nasional Indonesia pada 13-14 Juni 2013 di Bali. Pesertanya ada 71 orang dari 49 lembaga pro LGBT di Indonesia. Ini kongres Pak, kongres. Makanya ngalah-ngalahi partai ini, gitu. Artinya apa Pak? Ini bukan sekedar isu, ini bukan sekedar berita, tapi benar-benar nyata dan terorganisir. Ya. Tujuannya itu saya ingin menyampaikan itu bahwa ini bukan hanya sekedar berita bahwa LGBT untuk enggak Pak, ini sudah menggurita. Gitu. Ya. Makanya perlu diwaspadai. Tujuan jalur komunitas ini adalah melakukan rekrutmen Pak, rekrutmen kader-kader yang pro LGBT. Dalam sistem rekrutmen ini terdapat istilah MLMG, yaitu proses rekrutmen kader G pro LGBT yang mengadopsi cara rekrutmen yang lazim dalam MLM, yaitu multi level marketing. Dalam MLMG ini seorang kader LGBT ditarget untuk bisa merekrut 5 orang kader baru pro LGBT untuk bergabung dalam komunitas-komunitas LGBT.
Saya ulangi Pak. Satu kader yang pro LGBT disuruh ngerekrut berapa? 5 Pak. LGBT aja Pak disuruh rekrutmen Pak. Lah mosok kita disuruh rekrutmen ra gelem. Ojo ngaji kalau Ustaz Haris kok dikon rekrut orang. Astagfirullahaladzim. LGBT ke lho. Dikon ngerekrut Pak. Lah mosok kita ini gerakan dakwah yang bagus untuk menyampaikan kebaikan ke orang disuruh ngerekrut ora gelem iku piye ceritane. Kok malah nggak mau tuh gimana logikanya? Kalau misalkan kita diam aja nggak ngajak-ngajak yang lain Pak, terus tetangga kita diajak yang ini Pak, terus piye coba? Belum ada di sini Ustaz. Ini sudah di depan mata kita Pak, tinggal nunggu waktu aja. Makanya begini Pak, apapun kebaikan yang kita lakukan, ya, misalkan, ayolah ngajak-ngajak itu nggak apa-apa, kok ngajak-ngajak itu kebaikan. Ini yang jahat aja disuruh rekrut, apalagi yang baik. Karena dulu sering sekali saya disampaikan guru saya itu begini, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Itu dulu awal-awal saya ngaji itu sering sekali disampaikan guru saya begitu. Jadi kalau orang jahat itu sudah mengorganize kejahatan mereka, itu akan mengalahkan kebaikan yang tidak diorganisasi. Kalah kita. Makanya kebaikan itu juga perlu diorganisir Pak. Itu loh ya. Jadi wajar dalam dunia kebaikan kita ini mendakwahkan, mengajak orang untuk masuk kebaikan. Itu hal yang lumrah, hal yang wajar, tidak perlu dijadikan sebuah beban. Kalau dijadikan beban Pak, abot Pak kan gitu. Ini alami Pak. Alami itu bagaimana? Ya ngajak ya apa susah ya kan gitu. Ayo, semua kan gitu ngajak gitu. Ya, ini orang yang merusak masyarakat aja ini kampanyenya tuh keren Pak. Ngajak juga Pak kan gitu ya. Pakai segala cara, pakai strategi. Makanya kita juga butuh strategi menangkal mereka gitu ya. Untuk apa? Mengajak yang lebih banyak daripada mereka agar orang itu teredukasi, terdidik, terpahamkan bahwa LGBT itu merusak masyarakat. Dan Islam itu adalah yang benar. Wajar sangat aja, tenang aja. Dibawa enjoy, dibawa nikmat. Setuju nggak nih? Nah, dakwah dibawa enjoy, setuju nggak nih? Setuju. Ojo dijadikan beban Pak, kok beban kok cekek mendelik ya. Mati wis sedinane kerja wis susah, duit ra duwe, mikir kontrakan gitu. Bojone meteng, anake sing cilik-cilik kan waduh gitu. Bendina ditakoni wis gowo. Pusing aku tak. Digawa enjoy Pak kan gitu. Wis ana sing digawa dereng kan. Kenapa kok dereng? Mbok duwe silaturahmi. Oh itu. Kapan silaturahmi? Kok apalagi kalau bodang kayak Pak Muklis itu nggak perlu silaturahmi kan begitu. Ada orang jualan gitu. Pinten Pak? Nggih. Pinten regane Pak? 5.000. Oh 5.000. Nggih. Ya, begitu 5.000 biasanya dapat berapa Pak Muklis? Oh dapat banyak ya. Anggaplah misalkan dapat 20 misalkan gitu ya, 20. Ini ya Bu, kok ya Bu. Ini ya Pak, tak kasih 30. Biasanya 20, tak kasih 30. Loh, kenapa Mas? Biasanya yang pengajian dulu iku ono aneh, apa ono cemilane. Iki cemilane tak kene sampai engko teko
tekone keri ya. Maksud jajane wis tak kene kok teko ngono aja sampe gak teko jajane wis nampa. Ngono ta, Pak? Iya nek di pengajian ngono, Pak. Masuk bakul elek-elek kok ngene tetep ngaji rek ngono. Lho iya ta, Pak? Iya lah, yo ben berkah rezeki. Oh ngono alhamdulillah. Soalnya kirane kok dikit-dikit. Mau beli lagi ya gitu ya. Wis Pak. Beli berapa? 5.000. Ambil aja. Gak usah bayar. Loh, kok gak bisa bayar? Iya, gratis. Kok iso kaya ngono kae? Amal sedekah jare Pak Ustadku ngono. Makane kalau pengajine Pak Ustad. Pengajine opo kae wis pokoke melu aja ning Baitul Toba pokoke ben Sabtu barisan. Kok karo aku ngaji iki? Itu Pak, ngajak itu kayak begitu. Lah gampang apa? Susah. Nah, susah itu nek pernah ketemu wong, itu susah. Kok ora ketemu wong? Iya, naik sepeda motor ini langsung masuk pabrik. Begitu masuk pabrik HP-an, habis HP-an ketemu mesin, klek. Baru ketemu mesin HP-an mana? Baru mulai ngomong kayak. Ya mau wis ngajak uang, ya durung ya bener kae sing diajak ya kae HP. Nek gak kuno mesin ayo ngaji ya. Gitu makanya wayahe ngobrol karo menungso gitu Pak ya. Gitu ya. Sing pabrik ya ngono kan gitu. Jadi karyawan pabrik ibu ya sing rajin tunjukkan bahwa orang yang paham agama itu prestasinya lebih bagus gitu loh. Ojo tambah jadi provokator sing gak kenal gitu ya. Jadi kalau istri ngaji itu harus tambah sayang sama suaminya, suami yang ngaji harus tambah sayang sama istrinya sama anaknya, itu begitu. Itu bagian dari dakwahnya gitu loh ya. Ojo ngaji jaluk nambah, kok tambah dilarang karo bojomu. Tambah golek tekon yang pengajian itu bahaya kan. Gara-gara kayak gitu. Makanya itu juga bagian. Jadi dibawa enjoy aja dakwah itu Pak. Seperti mereka itu juga begitu. Mereka mengajak yang lain tuh enjoy Pak. Jenengan tahu nggak salah satu caranya mereka orang GG ini untuk merekrut kader yang pro? Wah, saya juga nggak pernah diajak Pak, kan gitu ya. Tapi saya tahulah beberapa cara dan tekniknya. Apa itu? Fitness tahu nggak fitness? Nah, gitu. Jadi orang LGBT orang gay itu kan suka fitness Pak. Wah, itu teman-teman yang ikut fitness itu diajakin Pak yang kayak begitu itu. Makanya meskipun berotot kekar kayak begini Pak, tapi melambai Pak. Ini. Serius ini. Pernah tahu nggak berita di mana itu Tanjung Priok atau di pokoknya di Jakarta Utara lah ya, Jakarta Utara sana itu ya itu orang-orang konsumen fitness itu gay, banyaknya gay semua, pesta mereka, pesta gay gitu. Yang berotot-otot badan kekar-kekar yang sispek itu Pak gitu. Makanya saya itu dulu itu kan apa ya, mohon maaf ya, saya kan trainer gitu, badannya kan perut agak gendut, badan agak gede, kalau ngisi training 2 hari 3 hari kan gampang capek gitu. Disuruh fitness saya Pak. Ini kok jari saya fitness ya, saya rutin sana biar badan segar kalau ngisi training enak. Gak mau ya. Kenapa gak mau? Tak, gitu. Gak. Kok gak mau kenapa? Daripada saya melambai. Loh kok melambai? Gitu. Fitness justru malah keker. Bener itu fitness itu keker, tapi di dalamnya itu ada kampanye. Makanya saya tuh gak mau fitness itu gara-garanya itu. Karena banyak rekrutmen itu di sana. Jadi mereka tuh punya komunitas kayak begitu itu Pak. Ngajak-ngajak juga dalam tanda kutip. Mereka dakwah juga kepada mereka dalam tanda kutip ya. Gitu. Karena itu bukan dakwah ya, jangan kalau kita mengajak kebaikan namanya dakwah ya. Kalau mengajak keburukan namanya bukan dakwah ya. Gitu. Jadi dibawa enjoy aja kan gitu ya. Santai gitu. Yang nikmat, yang enjoy, jangan dijadikan beban. Semua kalau dijadikan beban Pak, berat. Mohon maaf ya. Ini out of the context.
Itu begini. Contoh. Jenengan kalau ngangkat beras 30 kilo berat atau tidak? Berat atau tidak? Berat. Kalau misalkan saya kasih beras 30 kilo, jenengan mau ngangkat nggak? Tak kasih gratis. Terasa berat apa ringan? Enteng. Nek sampean tak suruh Pak tolong bantu aku Pak ngangkat ke beras kuning kono Pak, abot apa ringan? Pertanyaannya kenapa begitu? Kenapa satu konteks Anda merasa berat, kenapa di konteks yang lain Anda merasa ringan? Kenapa begitu? Karena ketika Anda merasa itu untuk kepentingan diri kita sendiri, keperluan untuk kita, ya, itu menjadi sesuatu yang ringan. Sama Pak, jenengan kerja terus kebayang untuk gajian dibayar utang, malas kerja. Ayo bener apa ora? Tapi kalau kerja kebayang gajian arep jalan-jalan karo bojone karo anake, mangan-mangan sing enak, semangat ya kerjane. Berarti itu ada di kepala, di mindset Pak. Berat ringan mindset. Dakwah dikatakan berat itu karena Anda itu meletakkan dakwah itu sebagai beban hidup. Seolah-olah itu kepentingannya orang lain, bukan kepentingan kita sendiri, sehingga itu menjadi berat. Misalkan disuruh ngajak, ngongkon Ustaz harus terus ngajak, ya berat Pak. Aku sing ngongkon. Aku tak ngajak wong rek ben pahalaku akeh. Kan sing ngongkon Pak. Kira-kira abot apa enteng? Nah, itu maksudnya. Jadi dakwah itu jangan dijadikan beban. Terus kemudian ada yang nanya, kok wis gawa wong doro? Sakit hati aku ditakoni terus kok diteror kan begitu. Santai Pak, santai. Belum, insya Allah akan saya bawa kan gitu. Jujur aja biasa. Wah, kok ditulis plus, ditulis minus? Gak ngurus. Bakal tulis plus, bakal tulis minus. Aku gak ngereken. Kenapa? Karena urusan saya itu sama Allah. Biar Allah aja yang melihat, yang menyaksikan gitu. Bah tulisannya kayak opo, gak ada masalah. Nah, itu biar gak jadi beban itu begitu Pak. Ya, itu cuma tulisan, tapi saya yakin tulisannya malaikat itu lebih nyata daripada tulisannya saya gitu ya. Ini Ustaz, masalah ini. Kajian hari ini bawa teman berapa saja? Telu ono. Kalau tak, ini nol, bawa watok, iya. Ya Allah, wis gak bawa panganan, gak bawa uang. Menelurati gak tak bawa, aduh. Tambah berat. Yang kayak begitu itu gak perlu apa istilahnya, gak perlu jadikan beban, santai aja. Gitu. Dinikmati aja Pak. Yo kalau ada orang yang diajak, kalau nggak ada yo wis mau yo meneh kan gitu ya. Tapi yo carane yo kok ngajak. Insyaallah Pak, kalau ngajak pasti ada orang kan begitu ya. Sing penting ngajak. Siap untuk enjoy Pak? Ya gitu loh. Beda kayak ini LGBT nih loh. 5 orang Pak. Seorang kader LGBT ditanya itu bisa merekrut 5 orang kader. Aku gak LGBT, aku mlebu LGBT dikongkon ngerekrut uang. Gak LGBT dikongkon ngerekrut uang juga. Enak bundi iki. Enak bundi Pak. LGBT apa sih enggak?
Kalau saya ngomong LGBT kebangetan. Enggak, ini selingan aja ya gitu. Biar apa ya? Saya kan sering menyampaikan, ayo siapa yang diajak, mau diajak, siapa tahu dalam hati itu jadi kepikiran, ngaju kok ngajak wong terus sampai stres ya, usah taris. Gak usah stres Pak, bawa enjoy saja kan gitu ya. Kita nikmati saja hidup ini, setuju? Setuju gitu loh. Ada kopi kita nikmati, nggak ada juga. Alhamdulillah. Kita minum dulu lah. Ya. Lanjut. Keempat, yaitu jalur bisnis. LGBT mendapat dukungan opini dan juga dana dari dunia bisnis. Merek-merek dagang dunia terang-terangan berkampanye pro atau mendukung LGBT. Misalnya Facebook, WhatsApp, Line, Starbucks, Google, itu semua produk-produk Amerika yang mendukung LGBT, gitu ya. Ya, salah satunya ya banyaklah bendera-bendera mereka dan segala macamnya itu yang dipampang di sana. Lain bahkan mempunyai simbol atau emoticon khusus yang menunjukkan simbol LGBT, ya. Simbol LGBT, bukan hanya benderanya saja, Pak. Tapi emoticonnya itu sudah emoticon LGBT secara khusus. Starbucks mendonasikan sebagian keuntungannya untuk mendukung LGBT. Kalau begitu kita nggak perlu ke Starbucks, Ustaz. Boleh. Kemana kalau begitu, Ustaz? Warung kopi, nah, gitu ya. Podo ae warung kopi. Nek warung kopi Starbucks sak gelas 50.000, Pak. Nek warung kopi Pak Dul ngene iki, Pak. Paling larang 5.000 paling larang ya, gitu. Bahkan yang kene gratis ya gitu ya. Pernah ke Starbucks, Pak? Kenapa? Gak pernah? Pernah ya? Oh, alhamdulillah kalau pernah ya gitu. Ya saya itu pernah cuma di traktir aja kalau saya itu Pak, gitu ya. Janjian sama klien itu di Starbucks gitu ya. Zaman dulu ya. Nah, sekarang enggak, warung kopi lah gitu. Urip ning desa biasa. Makanya singkong, itu kerupuk petolo kan gitu ya. Tujuan jalur bisnis ini adalah memberi dukungan opini dan finansial untuk LGBT, ya, jadi disupport secara keuangan. Politik, nah jalur politik ini juga berasal dari global yaitu internasional, ya, di mana Komnas HAM sebagai contoh telah mengakui, ya, komunitas LGBT lewat pernyataan sikap Komnas HAM tanggal 4 Februari 2016. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi begini Pak, kata-kata HAM itu sendiri itu sebenarnya sudah opini Barat, sudah bentukannya Barat. Jadi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia itu sudah pasti pro ke LGBT karena sumbernya HAM dan LGBT itu sama. Sopo itu Amerika, sama sudah. LGBT oleh Komnas HAM dianggap legal dengan dalih HAM sudah sesuai pasal 28 Undang-Undang 45. Selain itu terdapat peraturan Menteri Sosial nomor 8 2012 terkait kelompok minoritas yang menyebut adanya gay, waria, dan lesbian sebagai bagian kelompok mayoritas. Itu sudah diakui Pak. Ya, di Indonesia ini salah satu pengakuannya malah ya. Itu. Lalu ada peraturan dalam negeri, Menteri Dalam Negeri, nah ini di Indonesia ya, nah, tentang pedoman penyusunan pengendalian dan evaluasi kegiatan Indonesia yang memasukkan gay, waria, dan lesbian ke dalam peraturan tersebut. Ya, ini di Indonesia. Dalam konteks luar negeri, terdapat berbagai dokumen yang membuktikan adanya upaya politik atau diplomasi global untuk melegalkan LGBT di berbagai negara. Buktinya adalah ada dokumen UNDP PBB
yang menjelaskan adanya program pro LGBT yang bernama The Being LGBT in Asia Phase 2 Initiative, disingkat dengan BLIE 2. Program ini didukung oleh Kedubes Swedia di Bangkok, Thailand. Apalagi Thailand, Pak. Gitu. Makanya kalau dengan pergi ke Thailand itu bahaya, Pak. Hati-hati, Pak. Gitu. Ada yang sudah pernah ke Thailand? Belum ya. Saya 2 kali Pak ke sana ya. Memang benar. Saya akui Pak. Di sana yang namanya waria tuh pakai tenang. Enggak ngomong akeh Pak. Pakai. Dan warianya enggak kayak di Indonesia. Kalau waria di Indonesia itu berotot. Gitu, berotot. Jadi kalau misalkan diisenin orang laki-laki itu, apa kok? Pak Yu, tuku pecel iwak, dong. Tapi kalau di Thailand Pak, kita hampir nggak bisa bedakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Cantik bener Pak, cantik seksi. Kenapa? Karena di Thailand itu namanya oplas, itu sudah biasa. Tahu oplas? Nah, operasi plastik. Kenapa kok di Indonesia nggak laku-laku? Karena di Indonesia plastiknya hitam semua warnanya. Kalau di sana putih bening kan gitu ya, di Thailand gitu ya. Gitu ya. Itu. Bener Pak. Gitu. Dan mohon maaf ya gitu. Kalau pakaian bener-bener kayak wanita seksi. Dan itu yang membuat laki-laki itu tertarik. Pertanyaannya, kenapa orang Thailand itu seperti itu? Karena dengan berperilaku seperti itu, dengan mudah mereka mendapatkan uang. Nek sampeyan dadi wong lanang, duwe sithik. Bahkan kuwi gak duwe. Kerjane soro. Tapi nek dadi bencong sing seksi, Pak, duwite gede, Pak. Wis gede disenengi wong. Itu yang membuat mereka akhirnya banyak laki-laki yang jadi waria. Termasuk artis Indonesia siapa itu? Dangdut itu. Bukan Dorce yang enggak, yang seksi itu, yang rambut agak panjang siapa? Kepala saya pokoknya itu ya. Yang kadang-kadang kalau digoda itu suara laki-lakinya keluar itu. Lupa yang namanya itu. Makanya di Bangkok, Thailand itu luar biasa Pak. Alhamdulillah ya, di Indonesia itu dinaungi dengan agama Islam. Indonesia itu diperkenalkan Islam sehingga apa? Laki-lakinya itu nggak tertarik untuk kayak begitu. Coba kalau misalkan kita tidak mengenal Islam Pak, yang penting duit-duit hajar, itu berubah semua itu. Peta statistik kependudukan di Indonesia. Data KTP Pak, data perbankan, data sensus, itu berubah semuanya. Bahkan bisa jadi mengalami penurunan jumlah penduduk. Sampai kayak Jepang itu sepi sekarang. Jumlah penduduknya berkurang terus Jepang sekarang ini. Diperkirakan tahun 2036 itu penduduk Jepang itu cuma 86 juta. Sekarang itu 127. Itu turun terus, Pak. Loh, kalau jumlah penduduknya sedikit kan enak, Ustaz. Juga enak lah. Kita Islam itu kalau jumlah penduduknya banyak kan mayoritas, betul kan? Gitu. Dan salah satu hadis Rasulullah mengatakan, saya itu bangga dengan jumlah umatku yang banyak kelak di akhirat. Makanya gawean senake Pak. Karena senang, ya senang. Nah sekarang kalau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama laki-laki, perempuan sama perempuan, terus kapan ketemu anak? Orang timun iyo, gak tadi anak tadi timun, kan begitu ya.
Akhirnya apa? Nah, itu tadi, insya Allah populasinya terjaga, nasabnya terjaga, dan kehidupan sosial juga terjaga. Islam itu benar. Dan sasaran program BLN 2 adalah Cina, Indonesia, Filipina, dan Thailand. Nah, sasaran. Nah, kita ini jadi sasaran. Sasaran program BLIA 2. Proyek BLIA 2 tersebut berlangsung antara tahun 2014 hingga 2017 dengan dana senilai 8 juta US dollar. Tahu Pak 8 juta US dollar itu berapa Pak? 1 juta kali 15.000 berapa Pak? 15 miliar. Jadi 1 juta US dollar itu 15 miliar. Nek ping 8, 15 ping 8 kok petangku. Kok 90 iki piye? Berapa? 120 miliar. Tinggo kampanye. Jadi mereka itu benar-benar serius Pak, sama yang digelontorkan itu 120 miliar untuk kampanye LGBT. Yang berada di balik jalur politik dan diplomasi ini adalah negara-negara kafir penjajah di bawah pimpinan Amerika Serikat, dan tentunya program kecil ini tidak akan dapat berjalan kecuali didukung oleh penguasa sekuler yang menjadi agen-agen negara penjajah kafir. Didik Amerika, didik Amerika, bener nggak Amerika itu? Kita lihat. Ya. Banyak bukti yang menunjukkan keterlibatan Amerika dalam program LGBT secara global. Buktinya, ya, ini Koran Republika halaman 9, judulnya apa? Dubes AS dukung LGBT. Terdapat berita bahwa pihak kedutaan besar Amerika Serikat untuk Indonesia menegaskan dukungannya terhadap pernikahan sejenis di kalangan lesbi, gay, biseksual, dan transgender. Dubes AS untuk Indonesia Robert Oblek bahkan mendesak pemerintah Indonesia mengambil sikap serupa, yaitu melegalkan pernikahan sejenis. Nah, itu Pak. Mereka memang. Oh, nih beritanya, ini clippingnya ya. Bagaimana pandangan syariat terhadap LGBT? Nah, yang penting kan ini Pak pandangannya ya. Pandangan syariat terhadap LGBT, ya, saya memandang LGBT sebagai kejahatan atau kriminal dan wajib dihukum dengan sanksi pidana syariah yang tegas. LGBT disebut kriminal karena hukumnya haram dalam Islam. Kriminal atau jarimah dalam Islam didefinisikan sebagai perbuatan melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib. Ada di kitab Nizamul Uqubat dan Ahkamul Bayinat. Nizamul Uqubat wa Ahkamul Bayinat Abdurrahman Al-Maliki. Kitabnya tebelnya segini. Sudah punya belum? Insya Allah bahasa Indonesia Pak. Mau baca nggak? Nonton tebel sama ini males latih. Makanya paling enak nonton slice ini cepet aja gitu. Sampai cepet pasti gawe slide kae sing modar kan gitu. Kalau ada yang tertarik nggak apa-apa lagi. Saya pernah pinjamkan ke Ustaz ini. Udah dibeli gitu teh? Belum dibeli gitu? Oh Masya Allah. Tak kira udah dibalikin ya. Lagi belajar itu kan ya. Tebel segini kitabnya itu. Tapi itu menarik sekali lah ya. Jadi karena saya sebagai seorang lawyer, makanya saya tertarik juga dengan kitab itu ya. Nizamul Uqubat, jadi hukum pembuktian dan Ahkamul Bayinat itu hukum pembuktian. Kalau Nizamul Uqubat itu ini peraturan pidana lah gitu ya, gitu, dalam Islam ya. Makanya kita tuh lengkap. Sistem ekonomi ada,
kemudian pergaulan ada, kemudian peradilan kayak ini pidana itu ada juga. Terus apa lagi? Luar negeri, politik luar negeri ada. Itu lengkap kita ini kalau mau ngaji. Kitabnya sama tebel-tebel segini-gini juga. Nah masalahnya itu gelem ngaji orang kan gitu. Nah, insya Allah kalau rutin tiap hari, tiap minggu, barang 2 lembar, insya Allah Pak 10 tahun, 15 tahun mari Pak. Asalkan enggak bolong-bolong gitu. Nek bolong-bolong enggak mari-mari Pak. Gitu ya. Itu. Mengenai lesbianisme, syariah Islam dengan jelas telah mengharamkan lesbianisme. Dalam kitab-kitab fikih, lesbianisme disebut dengan istilah as-sihaq atau al-musahhaq, yaitu hubungan seksual wanita dengan wanita. Tidak ada khilafiyah atau perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha atau ahli fikih bahwa lesbian hukumnya haram. Jadi lesbian itu hukumnya haram Pak, gak boleh. Wanita kalau wanita hukumnya haram. Ya katanya kan begini, supaya tidak terkena hukum zina, makanya sesama saja wajahnya, sesama kena juga gitu ya. Nah ini ya, asihaqu zina nisa'i bainahunna. Lesbianisme adalah bagaikan zina di antara wanita. Jadi hadis riwayat Tabrani. Sanksi pidana untuk lesbianisme adalah hukuman takzir. Takzir yaitu satu jenis hukuman dalam sistem pidana Islam yang tidak dijelaskan oleh sebuah nas khusus dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Jadi takzir itu sebuah bentuk pelanggaran yang pelanggaran itu tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Quran ataupun hadis, sehingga hukumannya itu diserahkan kepada khalifah. Nah, gitu Pak ya. Itu namanya takzir. Gitu. Jenis dan kadar hukumannya diserahkan kepada qadhi. Nah, qadhi ini mewakili khalifah di dalam mengambil hukum, hakim syariah dalam sebuah peradilan syariah. Takzir ini bisa berupa hukuman cambuk, penjara, publikasi, pengumuman, pengasingan dan yang lainnya, ya. Gitu. Nanti bisa dilihat di kitabnya. Adapun gay, homoseksual, hukumnya juga haram dalam Islam. Dalam kitab fikih, perbuatan gay atau homoseksual disebut dengan istilah al-liwat, yaitu hubungan seksual laki-laki dengan sesama laki-laki. Nah, ini tambah gawat lagi, Pak. Tak ada khilafiyah di kalangan fuqaha bahwa liwat hukumnya haram. Jadi laki-laki sama laki-laki, nah, itu nggak boleh. Imam Ibnu Qudamah mengatakan bahwa telah sepakat, yaitu ijma, seluruh ulama mengenai haramnya gay. Ya, gitu. Tapi perbedaan pendapatnya hanya mengenai tata cara hukuman mati. Berarti liwat itu hukumannya mati? Yes. Dalil keharamannya liwat. Nah, ini ya. Hadis riwayat Ahmad. Allah telah mengutuk siapa saja berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut, yaitu perbuatan homoseksual atau liwat. Allah telah mengutuk siapa saja berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Allah telah mengutuk siapa saja berbuat seperti perbuatan kaum Nabi Lut. Nah, itu. Ini harusnya ditegaskan sampai 3 kali. Sanksi pidana Islam untuk kaum homoseksual adalah hukuman mati tanpa ada khilafiyah atau perbedaan pendapat di antara para fuqaha. Dalilnya apa? Dalilnya ini ya, hadis riwayat Al-Khamsah. Ya, 5 imam kecuali An-Nasa'i. Siapa saja yang kalian dapati melakukan perbuatannya kaum Nabi Lut, maka bunuhlah keduanya. Nah, ini Pak. Jadi kalau lesbi hukumannya apa? Takzir. Ya. Kalau gay bunuh. Ya. Jadi ngajinya
kesimpulan yang ngono ae. Daripada ngantuk kan, kok yang masuk apa, keluarnya apa gak jelas jadi. Bagaimana dengan biseksual? Islam juga tegas mengharamkannya. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Plus bisa minus, plus bisa plus, atau minus bisa plus, minus bisa minus. Gitu. Nah, dihukumi sesuai dengan faktanya. Pertama, kalau plus sama minus yang bukan muhrimnya, yang bukan suami istri, berarti dihukumi dengan hukum zina, ya, rajam. Gitu. Yang kedua, jika hubungannya plus sama plus, maka gitu. Kalau minus sama minus, ya itu taksir ya. Taksir itu nanti terserah kodenya mau diasingkan, mau diapa kan gitu, di penjara atau apa kan gitu ya. Jadi semuanya merupakan perbuatan maksiat dan haram. Tak ada satupun yang dihalalkan dalam Islam. Tidak ada. Ya, semuanya haram. Gitu. Bagaimana mengenai transgender? Islam juga tegas mengharamkannya. Transgender merupakan fenomena perbuatan menyerupai lain jenis, baik dalam berbicara, berbusana maupun dalam berbuat, termasuk dalam orientasi seksual atau aktivitas seksualnya. Islam dengan tegas mengharamkan perbuatan menyerupai lain jenis sesuai dengan hadis Nabi SAW yang mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki. Hadis riwayat Ahmad. Ini hadisnya nih. Gitu. Rasulullah SAW mengutuk laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki. Sabda Rasulullah, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Maka Rasulullah SAW pun pernah mengusir si fulan. Demikian juga Umar, Khalifah Umar pernah mengusir si fulan juga. Diusir Pak. Kalau ada saudaranya apa yang begitu ya, itu hukumannya itu diusir ya. Dikeluarkan dari rumah-rumah kita. Sanksi pidana syariah untuk pelaku transgender tergantung faktanya masing-masing. Pertama, sanksi untuk transgender jika sekedar berbicara atau berbusana menyerupai lawan jenis adalah diusir dari pemukiman atau perkampungan penduduk, diasingkan ya. Itu. Kedua, jika melakukan hubungan seksual dengan laki-laki ya berarti berarti hukuman mati. Jika melakukan dengan wanita berarti lesbian ya taksir. Jika melakukan dengan lain jenis dijatuhkan hukuman zina. Kalau ini khunsa, apa bedanya Pak? Beda Pak. Ya. Khunsa atau hermafrodit. Tahu hermafrodit Pak? Tahu binatang hermafrodit? Binatang hermafrodit itu binatang yang memiliki dua alat kelamin. Ya. Dia mempunyai alat kelamin ganda. Jadi dia punya plusnya punya minusnya ya. Atau juga berupa nggak punya dua-duanya gitu. Cuman punya lubang itu aja. Pernah dengar cerita yang itu Pak? Pemain voli dari angkatan darat itu? Ya, itu yang kencang smash-nya itu kan. Awalnya dia perempuan kan, sekarang jadi laki-laki karena ada kelainan itu. Tapi kan clear, maksudnya clear sejak awal tuh dia nggak khunsa nggak ini ya, yang ditetapkan perempuan, tapi kemudian secara medis laki-laki perempuan gitu ya. Khunsa ini diakui keberadaan dalam fikih Islam dan sudah dibahas hukumnya oleh para fuqaha sejak dulu secara rinci. Misalnya bagaimana ketegasan jenis kelaminnya, batas auratnya, batal atau tidak wudunya jika bersentuhan kulit dengannya, posisinya dalam sholat jamaah, apakah dia sholat laki-laki atau perempuan, bolehkah dia menjadi imam sholat, hukum nikahnya bagaimana, kesaksiannya dalam peradilan, bagian warisnya dan sebagainya, ya, itu. Nah ini nanti di
teliti lebih lanjut kapan-kapan lah gitu ya. Yang penting adalah ditetapkan mau plus atau kami minus gitu. Ini lain lagi ya. Kalau yang tadi khunsa ya, khunsa. Kalau ini lain lagi Pak, namanya mukhonats ya. Istilah khunsa beda dengan mukhonats. Mukhonats ini adalah laki-laki yang kelaminnya sempurna sebagai laki-laki, tapi dia berperilaku seperti perempuan, baik dalam cara bicara, berjalan, berbusana, dan perilakunya bersifat lembut atau feminin. Nah, ya, itu namanya mukhonats. Jadi sudah clear dari sisi biologisnya, fisiknya sudah clear, tapi perilakunya yang tidak clear. Nah, bagaimana pandangan Islam? Mukhonats ini ada dua golongan. Pertama yang memang asli demikian sejak diciptakan Allah ya. Misalnya ya, laki-laki tapi suaranya cempreng seperti perempuan. Sudah dari sononya begitu ya. Orang seperti ini tidak berdosa ya. Jadi laki-laki kok suaranya kayak perempuan, gak boleh diusir dari rumah. Oh gak boleh ya, memang sudah kayak begitu suaranya, jadi dia tidak berdosa. Kedua, yang tidak asli dari sononya tapi sengaja menyerupai perempuan. Nah, misalnya dalam hal berbusana, berbicara, atau cara berjalannya seperti zaman sekarang itu, yang waria itu. Nah, itu yang mukhonats yang jenis kedua ya. Mukhonats golongan kedua inilah yang dikutuk oleh Nabi Muhammad SAW dalam berbagai hadis sahih tadi itu ya. Ya harus dikeluarkan, diasingkan gitu. Misalnya Rasulullah mengutuk laki-laki yang berperilaku menyerupai wanita dan mengutuk wanita yang berperilaku menyerupai laki-laki. Ya, ini hadisnya ya. Nah, itu sekilas pandangan terkait dengan LGBT itu. Mungkin itu kajian malam ini. Jika ada pertanyaan baik terkait dengan tema malam ini atau di luar tema, kalau saya bisa jawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak bisa, insya Allah kita jadikan PR. Mungkin itu dari saya. Saya kembalikan ke Ustaz Tio. Alhamdulillah sudah sampai selesai materi. Ada yang mau bertanya? Monggo, satu atau dua orang. Monggo dipersilakan. Betul-betul. Insya Allah paham sedaya ya. Jadi itu tadi fakta serta hukumnya, terus bagaimana kita seharusnya sebagai kaum muslimin ya, untuk menyangkal atau mengkanter ya usaha-usaha mereka untuk menyebarluaskan paham-paham LGBT ini. Terutama kita sebagai kaum muslimin ya harus mendakwahkan Islam yang Allah, yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah dakwahkan. Kalau tidak ada, ya ada satu, monggo. Kalau ada pertanyaan monggo, atau usulan tema yang mau dibahas minggu depan monggo. Ustaz, ini pertanyaan di luar tema. Boleh. Ini gini Ustaz, saya ya istilahnya menyimak, saya kata Ustaz lah, itu bilang gini Ustaz, apa kalau wah haram itu kita makan kan itu baik Ustaz, nggak boleh kan? Itu dia tuh bilang Nabi Musa itu kan dirawat oleh Fir'aun dan kecil, terus juga Nabi Muhammad kan kecilnya kan dirawat oleh Abu Jahal. Itu gimana kan? Abu Jahal jelas kan dari hartanya kan, barangkali Fir'aun juga gitu kan. Terima kasih. Ada lagi? Ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya ini ada pesantren di daerah Jogja, pesantren waria yang pengelolanya waria dan jemaah semuanya rata-rata waria. Ingin saya tanyakan bagaimana hukum fikihnya Pak Ustadz, mengingat setiap hari dia masih menggunakan baju atau hijab layaknya perempuan. Lalu apakah amal ibadahnya itu digugur apa batal apa nggak boleh gitu Pak Ustadz? Begitu aja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Cukup ya. Mungkin langsung dijawab. Nabi Muhammad dulu waktu katanya Nabi Musa gimana? Nabi Musa kecilnya itu dirawat Fir'aun, terus dari hasil uang haram, terus kalau Rasulullah dirawat oleh Abu Jahal, kamu dirawat Abu Jahal? Rasulullah itu dirawat oleh kakeknya beliau, Abu Thalib. Sebenarnya kalau jawabnya pakai logika itu gampang. Itu kan sebenarnya logika kan gitu. Ketika Nabi Musa dirawat oleh Fir'aun dan ketika Rasulullah SAW dirawat oleh kakeknya beliau karena ayahnya meninggal, pertanyaannya, syariat wis turun apa turun? Syariat sudah turun apa belum? Kalau belum, apa hukumnya? Itu kan gampang ya jawabnya menurut kan gitu ya. Nah, secara logika, makanya satu ya, nggak perlu dibandingkan, dicontohkan itu. Karena kalau dicontohkan itu justru dijawab dengan gampang. Kenapa? Ya karena syariat Islam durung turun. Kalaupun sudah turun pakai syariatnya Nabi sebelumnya kan begitu. Nah, ketika syariat Nabi sebelumnya ya nggak tahu itu hukumnya halal ataukah haram, tinggal dikaji saja kan begitu. Tapi begitu Rasulullah SAW ini sudah bawa syariat Islam sudah disempurnakan, maka berlakulah syariat Islam. Kan begitu ya? Makanya contohnya nggak usah Nabi Musa atau Nabi Muhammad gitu. Cuma pertanyaan mengenai tok, Ustaz, gitu ya. Ini ada uang haram, boleh dimakan atau tidak? Semua ya, nggak usah dicontohkan sih ngomong ya. Tambah jawabannya tambah gampang begitu. Setuju ya? Oke, jawab ini. Jadi begini, haram itu ada dua. Dulu ada tiga ya, saya agak lupa ya. Yang pertama adalah haram karena zatnya. Jadi kalau haram itu karena zatnya, maka ya haram. Mau dimakan mau diapa ya haram. Mau dimakan mau digunakan mau apa ya haram. Ya. Karena zatnya haram. Ada yang zatnya itu tidak haram. Tapi apa? Transaksinya batil. Sehingga itu haram. Contoh. Contoh ya, ini contoh. Ini kudu hati-hati ngomongin bahaya kan gitu. Contohnya begini. Riba.
riba itu halal atau haram? Jawabnya tegas. Nah gitu. Karena Allah sudah berfirman wa halalul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jelas bahwa riba itu haram. Kenapa kok ada ayat itu? Karena orang kafir itu nggak bisa membedakan antara jual beli dan riba. Sama dengan orang sekarang tidak bisa membedakan mana jual beli dengan riba. Apa contohnya Ustaz? Tuku kredit leasing, tuku kredit riba. Nek gak tuku, nek gak leasing gak iso duwe sepeda motor. Ya berarti kamu gak bisa membedakan mana leasing mana jual beli mana riba. Sehingga bagiku podo wae. Enggak. Beda. Pertanyaan saya begini. Riba itu yang haram itu akad, bukan ribanya ya, akad ribanya atau duit 1.000 fisiknya itu ya. Nah, itu yang haram itu ribanya transaksinya ataukah duit yang segepok, misalkan ribanya 100.000 ya, kayak uang 1 lembar 100.000. Nah, ya harus gini aja lah. Nah, ini. Misalkan riba, ya riba 50.000, ya riba 50.000. Sing haram itu ribane apa duit iki sing haram? Ribanya apa duitnya ini? Hah? Kalau iki haram Pak, iki pindahane dia haram kabeh iki. Kudu dimusnahkan dan dicetak lagi. Kan begitu ya. Nah, karena haram itu ya, maka ribanya tadi itu ketika transaksinya itu tidak boleh dilakukan. Contoh lagi ya. Indonesia pernah utang nggak ke luar negeri? Oh sering ya? Sering. Piro utangnya Pak? 7.000, 7 T, 7.000 T. Anggaplah misalkan pemerintah hutang 1 triliun. Untuk apa? Ngaspal jalan nih. Ya, dari Kedungannya, cedak omeh Mas Anang ngono, sampai Legundi. Suat, gitu kan. Terus Legundi ngalor, Legundi ngidul dan bablas juga sret. Sak balung bendodok, sret, ketemu mana Mojokerto sret. Pertanyaannya, dalan kuwi entuk diliwati apa ora? Itu dari uang utang riba loh itu. Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Karena yang diharapkan itu transaksinya tadi itu. Nah, zatnya itu enggak. Transaksinya tadi itu yang diharapkan itu. Makanya keharamannya itu pada dua pihak yang bertransaksi itu. Jadi kalau A, B terjadi riba, keharamannya pada dua orang ini. Selain dua orang ini, enggak. Contoh misalkan saya sama Pak Karmani, ya, Pak Karmani, aku utang duitnya, piro Ustaz? 50.000. Oh ya wis ta. Engko balik 70.000 ya. Ya, wis. Riba ka? Sing riba 50.000 20.000 ya. Kan utang 50 balik 70. Yang riba iku sing 50.000, sing 20.000, apa sing 70.000 iki? 50. Sing riba kan iki ya. Pertanyaannya, duit ini kemudian
Pak bojone Pak Karno teko. B. Aku mbok itu kok kayak bakso ning arep kae. Dadi terus mulai. Pertanyaannya, karo bojone Pak Karmani entuk iki ditukoke bakso. Boleh apa Kak? Lu ini riba loh ini. Kok nggak tahu? Tahu ini. Tahu ya, Pak Karmani ketika memperoleh uang ini itu haram, jeblek, itu haram, kena beli. Jadi kena keharaman ribanya itu kena. Saya yang ngasih 20.000 juga kena, jadi dua-duanya kena. Istrinya nggak kena Pak. Kenapa nggak kena? Dua pihak yang bertransaksi. Kalau istrinya kena, nanti istrinya ke tukang baksonya kena, nanti tukang dagingnya kena. Ini nanti kena apa ini Pak? Makanya itu dipusnakan bukan ganti baru lah itu. Ada lagi apa? Harta haram karena apa? Karena bukan transaksi Pak. Karena perampasan, karena pencurian. Contoh, Ustaz, saya punya mobil, kemudian kocok udah gak enak. Misalkan, saya dulu pernah ini Pak, punya mobil ya. Punya mobil waktu itu Avanza ya, Avanza. Terus dipinjam tetangga. Hilang, dicuri orang. Setelah dicuri orang, dibeli sama orang Pak. Dibeli. Maka kemanapun larinya mobil ini, tetap statusnya haram. Statusnya haram itu bagaimana Pak? Jadi suatu ketika misalkan ya misalkan mobil saya, terus kemudian si A ini dijual ke stasiun ke Pak Karmani, terus lari sampai ujungnya ke Pak Hadi belakang sana. Jadi mobil ini Pak lari kemanapun ini haram Pak sampai ke sana. Begitu kemudian suatu ketika Pak Hadi ini ngaji ke rumah saya bawa mobil itu sambil sini Ustaz, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, mobil baru Pak Hadi. Betul. Airat naik tak? Begitu saya naiki, ini mobil saya kan begitu kan? Begitu saya di rumah, sebentar. Saya masuk ke rumah, fotokopi STNK kan ada nomor rangka, nomor mesin kan gitu. Sebentar Pak, dicek semua, ketemu persis nomor rangka, nomor mesinnya. Maka sah bagi saya menurut hukum Islam langsung mengambil mobil itu. Sini mobilnya. Ini mobil saya. Apa buktinya? Ini STNK atas nama saya, ini nomor rangka, ini nomor mesinnya. Ini buktinya. Ini. Gak bisa tak? Saya beli dari sini. Kemudian bener saya nggak perlu Pak melacak ke sini sampai ujung nggak perlu. Saya ambil gitu aja. Loh, Ustaz, saya ini sudah keluar duit tak urusan jenengan. Proteso karo sing ngedol. Engko sing ngedol ngomong, "Lah aku beli dari sana tak urusan karo dhek." Jadi ini bukan urusan saya, tapi urusan sing nuku itu tadi. Wis ben ribut karepe dhewe. Mobilku wis mobilku ae. Nah, begitu di tangan saya, mobil itu halal, karena itu punya saya. Kasus benda-benda harta yang seperti itu tadi, yang dirampas, yang dicuri, yang dirampok, itu lari kemana saja, itu tetap haram. Ustaz, saya kan tidak tahu. Ya, Anda tidak tahu. Tapi begitu Anda tahu bahwa itu barang curian, barang rampasan, itu Anda harus lepas. Makanya Pak, penada itu gak boleh. Kalau penada kan udah tahu ya bahwa harta itu hasil curian, rampokan, itu gak boleh.
kan itu haram buat dia. Jangankan jangankan dibeli, diwenene tok lho, iku kudu dibalekke nang ngono. Nah, beda sama yang transaksi tadi itu. Nah, yang transaksi yang 20.000 tadi lari kemana saja nggak ada masalah. Haramnya itu kenanya ke dua orang yang bertransaksi. Dan yang awal tadi yang pertama yaitu terkait dengan ya karena zatnya itu sudah haram. Apa itu zatnya haram? Contohnya ya homer gak jelas haram, ya homer rusak meneh. Parfum yang beralkohol haram. Tak kasih contoh yang ekstrim biar jenengan itu melek. Kolonyet, tahu kolonyet? Parfum sing ning Indomaret itu loh. Beralkohol. Nah, itu haram. Karena haram zatnya mengandung alkohol. Jadi pertanyaannya, bagaimana terkait dengan memakan harta haram? Ya posisinya ada di mana? Kalau posisinya karena zatnya, ya jelas haram. Kalau posisinya tadi seperti istrinya Pak Karmani, ya nggak haram. Gitu. Tapi kalau Pak Karmaninya atau sama sayanya yang melakukan riba, haram. Kalau misalkan soal seperti barang yang curian, rampokan segala macam, itu jelas haram kalau tahu. Kalau nggak tahu ya nggak tahu ya sudah. Kalau tahu ya haram. Tergantung yang mana. Begitu Pak Hadi. Jelas kan? Jelas belas. Jenengan bisa baca di buku tanya jawab Syekh atau Abu Rustoh ya. Atau Abu Rustoh ya. Itu bukunya terbitnya segini. Itu insya Allah ada jawabannya terkait dengan pertanyaannya Pak Hadi itu ya. Gitu. Ya jawaban apa pertanyaan itu sering disampaikan juga ke saya ya. Insya Allah itu jawabannya. Pertanyaan kedua tadi itu soal pesantren. Bagaimana dengan ibadahnya kan gitu ya? Ya ibadahnya dilihat dulu Pak, ibadah yang mana kan begitu. Kalau misalkan ibadah dia berpuasa, ya kan nggak ada masalah kan gitu ya. Yang masalah itu kan ibadah yang berkaitan dengan laki-laki dan perempuan kan begitu. Ya. Pertanyaan saya begini, boleh nggak sholat pakai mukena bagi laki-laki? Boleh apa enggak? Kenapa boleh? Menutup aurat kan. Pertanyaannya lagi begini, berarti kalau itu dilakukan orang waria sholat nggak ada masalah sendirian, betul? Ya sholatnya sah nggak? Ya insya Allah sah. Berarti perilakunya ya nggak benar kan gitu ya. Terus nek jamaah lagi masalah. Jerundul mlebu ning jamaah ibu-ibu lah kaya masalah. Apalagi misal bersentuhan tangan misalnya begitu bagi mazhab Syafi'i kan begitu ya gitu. Kalau ini kan katanya bersentuhan begini ada yang batal kan gitu. Sepiye nek laki-laki nyentuh sak wadon sak musala kan begitu. Makanya Pak,
menafkahi wanita sekantor itu haram hukumnya. Tahu kenapa Pak Chris? Kakean. Sak kantor di sini 20 wanita dinikahi kabeh. Ya haram. Ben belek. Pak Mukhlis sepaneng. Melirik aku terus dengan dia itu. Ya Allah alam lah. Kalau ibadah-ibadah yang Allah alam nanti ditanyakan kepada ustadz yang lebih kompeten seperti apa gitu ya. Biar jenengan dapat jawaban yang apa yang sowab gitu ya. Gitu. Karena saya juga belum tahu bagaimana pandangan ulama terkait dengan bagaimana ibadah yang dilakukan oleh transgender tadi ya, yang waria-waria itu seperti apa kan gitu. Nanti dibuka aja kitabnya itu. Kalau nggak salah ada tadi ya kitabnya. Mana tadi? Nah ini ya, Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah ya, situ ya. Punya Maktabah Salimah, Maktabah Samilah. Pak Mukhlis punya Maktabah Samilah. Oh enggak punya. Saya punya aja nggak bisa buka saya. Ya pokoknya adalah itu di kitab apa. Jadi kan teman-teman yang lain kan sudah punya daftar kitab banyak itu ya. Itu salah satunya ada itu Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Itu bisa dicek di situ, insyaallah nanti ada pembahasannya terkait dengan yang lain begini. Aduh. Begitu? Cukup ya? Nah, cukup. Ada request materi untuk minggu depan? Gak ada? Mau bahas tematik atau bahas ekonomi? Kenapa? Lanjutkan ekonomi seperti kemarin. Ya, boleh ya, insya Allah kita lanjutkan ekonomi seperti kemarin. Tapi catatannya hadir ya. Dan bawa teman begitu. Aku dikongkon meneh kan begitu. Terus gak perlu dijelaskan, enjoy aja ya. Nah, insyaallah. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita lalui bersama pembahasan dirosah pada kesempatan kali ini. Semoga membawa keberkahan bagi kita semua, sehingga kita dalam menjalani kehidupan ini lebih hati-hati, lebih waspada ya. Tentunya dengan memperhatikan tentang hukum-hukum syariat Islam. Kembali tadi mengingatkan ya, untuk minggu depan insya Allah tetap jalan, dan jangan lupa bawa teman ya. Semoga menjadi barokah bagi kita semua, menjadi amal soleh bagi kita semua. Kita cukupkan sekian, kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya mungkin ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.